Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam meraih, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Dari 3 paslon, menurut kalian semua, kira-kira yang pantas sebagai penerus dari Pak Jokowi itu siapa? Kalau kita bicara soal programnya yang memang bagus dan bermanfaat bagi rakyat banyak, sebetulnya enggak ada keraguan sedikit pun soal siapa pasangan capres-cawapres yang paling layak jadi penerus Pak Jokowi. Tapi ini kalau kita bicara secara rasional, soal penerus program-programnya Pak Jokowi ya memang bagus ya, yang bermanfaat bagi rakyat yang banyak ya. Nah, kita bicara penerus Pak Jokowi secara biologis sudah tahu ya, kalau biologis ya. Karena di antara 3 pasangan calon itu yang penerus Pak Jokowi secara biologis kan di pasangan Gibran kan. Nah, tapi kita tidak membicarakan masalah cara beliau, tapi secara program ya, program-program Pak Jokowi ya memang bagus, yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Nah, kita bicarakan soal kelanjutan proyek IKN, hilirisasi, soal pembangunan jalan tol lintas Sumatera yang belum selesai, bicara soal reformasi pendidikan, kesehatan, pasti banyak ya. Paling enggak kita harus punya kriteria-kriteria yang mesti dipenuhi oleh calon pemimpin tersebut. Yang pasti penerus Pak Jokowi harus punya visi Indonesia Emas tahun 2045 yang sama dengan Pak Jokowi, yakni membawa bangsa kita jadi negara maju yang lebih hebat ya. Nah, penerus Pak Jokowi itu harus punya kemampuan kerja maraton ya, punya stamina tinggi dan satsetnya seperti Pak Jokowi. Penerus Pak Jokowi nggak boleh itu gampang capek dan lemah secara fisik, nggak boleh itu gemoy yang begini-begini corona dan letoy kan? Dan nggak boleh gampang marah-marah. Juga satu lagi nih, penerus Pak Jokowi harus punya kemampuan kepemimpinan atau leadership yang kuat seperti Pak Jokowi. Mereka harus diakui kredibilitasnya dan kapabilitasnya yang diakui. Jadilah jelas kalau kita merujuk seperti ini ya, tidak lain dan tidak bukan ya, itu mengarah ke gabungan Ganjar sama Pak Mahfud ya. Jadi di sini kita sudah paham ya, kalau kita bicara Pak Jokowi itu baik, dan 3 pasang ini gabungan antara Ganjar dan Mahfud itu akan bisa lebih baik untuk menjalankan program-program yang selanjutnya ya. Jadi nah, beberapa calon ini kan saling mengklaim ya, saya sebagai penerusnya, saya benar. Kalau cuman bisa bilang akan melanjutkan program-programnya Pak Jokowi ya itu lagi-lagi cuma gimmick politik saja ya. Itu kan slogan saja, namun pada kenyataannya capres-cawapres tersebut apa paham soal tantangan dan hambatan yang kita hadapi dalam mewujudkan program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu. Dalam menuntaskan IKN misalnya, apa secara personal mereka juga punya karisma enggak, reputasi, kejujuran, bisa dipercaya kalangan investor enggak, internasional dan pelaku bisnis kita sendiri. Nah, jadi ingat ya, Prabowo Subianto bukanlah Jokowi Gibran ya. Artinya gini, Pak Prabowo itu bukanlah mirip dengan Jokowi, tidak. Sekalipun Gibran pun tidak akan menyamai. Nah, karena apa? Karena Jokowi itu punya visi misi yang luar biasa ya. Kinerjanya yang sajat
Jadi kita sebagai rakyat harus betul-betul jeli di dalam menentukan pilihan kita ya. Ingat ya, Februari nanti tanggal 14, ingat, jangan salah pilih, karena ini menentukan Indonesia bisa jadi negara maju atau tidak. Pemanfaatan generasi muda di tahun ini itu perlu menentukan pemimpin yang punya misi-misi yang betul-betul jelas ya. Nah, Ganjar, Pak Mahfud ya, kita jadikan satu, mereka bisa lebih baik dari Pak Jokowi. Makanya yakinlah Mas Ganjar bersama Pak Mahfud akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Mereka akan mampu melakukan perbaikan menjadi sesuatu yang sudah baik menjadi jauh lebih baik lagi. Dengan perbaikan kita nggak bakal stagnan. Kalau kita cuman meneruskan sih, namanya bukan kemajuan Indonesia, nggak bakal jadi lebih baik. Kalau kita cuman meneruskan yang sudah ada, kita harus selalu melakukan perbaikan agar semakin sempurna. Agar Indonesia semakin dekat dari status negara maju, makanya kita bisa meniru prinsipnya bangsa Jepang yang bernama Kaisang. Kaisang ini adalah prinsip manajemen yang sudah menyebar dan diikuti di seluruh dunia. Kaisang ini adalah prinsip perbaikan secara terus-menerus. Kaisang adalah sikap hidup untuk terus memperbaiki diri agar menjadi semakin sempurna. Bangsa Indonesia harus berpegang pada prinsip Kaisang ini. Kita harus bermental tidak cepat puas diri. Kita harus mampu selalu memperbaiki diri sebagus-bagusnya. Apapun pencapaian dari Pak Jokowi, dan harus kita akui kalau pencapaian bangunan dari Pak Jokowi memang bagus. Kita memang harus mau memperbaiki diri. Inilah yang dinamakan perbaikan terus-menerus. Kaisang itu suatu kesinambungan dan perbaikan yang terus-menerus ya. Jadi dengan prinsip seperti ini, kita bangsa Indonesia bisa mencapai negara maju tahun 2045. Maka dari itu, mari kita song-song 2045 menjadi negara maju dengan membantu suara kita yang sesuai dengan misi visi untuk mendekatkan Indonesia dari negara maju. Tidak lain dan tidak bukan adalah di diri Ganjar dan gabungan dengan Pak Mahfud. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.